Awas kesenggol ini. Ya, 3, 2, GJN. Om Swastiastu. Dalam rangka Pujo Wali yang ke-19 Parahyangan Jagat Guru yang berada di Nusa Loka, Bumi Serpong Damai, daerah Tangerang Selatan ya, yang berlangsung pada hari ini, pada hari Minggu Panis Ukir, di mana telah dilaksanakan Pujo Wali yang dihadiri umat se-Banten ya, dan juga di lingkungan Banten. Di mana tema yang dipakai oleh panitia pada Pujo Wali kali ini adalah mari kita wujudkan Trihita Karana, ya. Mari kita implementasikan Trihita Karana agar tercipta hubungan yang seimbang dan harmonis antara manusia dengan Tuhan Ida Hyang Widiwasa, dengan alam lingkungan, dan juga dengan tentu sesama manusia. Atau Trihita Karana itu adalah mulai dari Parahyangan, hubungan dengan Ida Hyang Widi, Pawongan, hubungan sesama kita, sesama manusia, dan juga dengan pelemahan dengan lingkungan alam. Saya tadi memberi Dharma Wacana yang berhubungan dengan tema ini, di mana saya hubungkan dengan bagaimana kejadian musibah banjir yang terjadi di Bali pada umumnya ya, ketika Pagarusi yang lalu, dan tentu kita berduka cita kepada para yang menjadi korban ya, korban meninggal maupun harta benda, yang tentu kita sangat prihatin. Padahal kita punya konsep yang adiluhung, Trihita Karana, yang seharusnya kita jalankan, implementasikan, tapi ternyata, nah ini merupakan peringatan dari Ida Hyang Widi, alam semesta menjadi murka karena ulah kita sebagai manusia yang tentu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap alam. Selain memang karena cuaca ya, bahwa terjadi curah hujan yang tinggi. Tapi lebih dari itu kita lihat bagaimana sampah yang datang dari hulu sampai hilir ya, menyebabkan banjir. Tentu ini adalah terjadi penyimpangan terhadap lingkungan alam, baik itu hutan, pinggir sungai yang sisa 3% ya. Ini adalah peringatan kepada kita, sehingga kita harapkan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten benar-benar melaksanakan tata ruangnya dengan baik ya, dengan aturan-aturan yang ada. Mesti dilakukan upaya-upaya di dalam penertiban bangunan-bangunan bisa tanpa izin yang liar dan sebagainya ya kan? Kita mulai iring hutan kita, jangan digunduli ya. Jangan rusak danaunya, jangan rusak pantainya, tebing-tebingnya dan sebagainya. Nah ini peringatan kepada kita. Iring bahwa kita eling kepada Trihita Karana tadi. Jangan hanya slogan, tapi mari kita implementasikan sehingga kita bersama bahwa apa arti Trihita Karana menuju kepada kebahagiaan dan juga kedamaian, begitu ya, sehingga slogan ini menjadi dapat dijadikan, dapat diwujudkan betul-betul. Giring, kita memiliki konsep juga Trikayo Parusuda, pikiran, perkataan, ucapan itu mesti dijalankan benar-benar, ya kan? Satyam Siwam Sundaram, ya, nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan juga keindahan. Nah, ini mesti kita jalankan bersama. Eling yang itu selalu kita kumpul bersembahyang, menyampaikan terima kasih kepada wujud yatnya yang diberikan alam semesta, yang diberikan Tuhan Yang Widi kepada kita. Kita wajib juga melakukan yatnya, ya kan?
korban suci yang kita persembahkan hasil alam ini yang dilakukan dengan lascaria, dengan tulus ikhlas begitu ya, sehingga bagaimana konsep Trihita Karana, konsep dari Trikaya Parisuda itu betul-betul kita berjalan implementasikan ya. Sarang-sarang untuk Bali khususnya adalah bagaimana kita nangon Satkerti logo Bali. Ini luar biasa. Jadi Wana Kertinya, Segara Kertinya, Jana Kertinya, ya kan? Atmo Jiwo Kertinya itu mesti betul-betul kita implementasikan, ya, dan juga alam semesta menjadi cinta kepada kita mencintai lingkungan. Luar biasa. Om Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu. Dengan karya Pujawali niki yang ke-19 PJG niki Parang Jagat Guru dan Pujawali Betara Yang Guru. Napi niki makna yang bisa kita resapi dalam rangka Pujawali niki. Nggih, matur semua. Niki luar biasa nggih. Jadi Pujawali yang ke-19 memang kita rayakan dengan tingkatan upekarannya adalah karena Islamani Madiamu. Tapi rasanya semaraknya seperti utama. Luar biasa nih ini. Jadi sebenarnya dari semua Pujawali yang kita lakukan dan juga pada saat ini misi yang secara personal sih mengharapkan ya, ada semacam pengkaderan yang pertama. Jadi apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya oleh orang-orang tua ini seperti saya ini salah satunya bisa kita wariskan dan kita lanjutkan kepada generasi yang muda ya. Itu misi pertama. Makanya kepanitiaan ini saya ketua panitianya, kemudian ada ketua pelaksana yang muda. Jadi Asukara sudah diwujudkan dengan semangat dan konsisten yang luar biasa. Ya, inti dari semuanya adalah kita ingin bahwa upekara ini ya, upekara yang kita laksanakan ini memberikan makna kepada kita bahwa kita harus menjaga keharmonisan. Harmoni itu yang satu tentu kepada ide Sang Yang Widi Wasa sebagai pencipta, kemudian yang kedua kepada kita sesama manusia, kemudian yang ketiga adalah kita dengan alam semesta. Nah, ini ke wujud ini memang agak berat juga kita laksanakan ini karena memang ini perjalanan panjang ya. Jadi wujud yang kita wujudkan saat ini adalah bagaimana hubungan kita kepada ide Sang Yang Widi lewat kemujaan, dan lain sebagainya. Bagaimana hubungan kita yang harmoni dengan sesama. Itu kita bina dengan Simokrame, kemudian Dharma Tula ya terkait dengan pelaksanaan upacara agama. Kemudian sebenarnya juga akan terkait juga dengan bagaimana efisiensi pelaksanaan upacara. Itu juga kita jaga sebenarnya. Dalam strategi budgeting kita udah atur sekali nih agar upacara saat ini kita bisa diselenggarakan dengan efisien sehingga bisa mengurangi eksplorasi alam yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga hubungan kita dengan alam semesta, bagaimana kita menjaga supaya ya itu jadi sisa upekara yang berupa sampah-sampah itu ya tidak, kalau misalnya tidak terlalu banyak kan tidak memberatkan alam. Nah, bagaimana mendaur, nah ini masih PR ini masih PR karena ternyata tadi kita melihat karena antusiasnya warga umat jadi carunya masih ya begitulah adanya masih luar biasa. Kemudian sehingga kita untuk rasanya juga begitu melihat tidak tega untuk membuang. Kita ada beberapa yang bisa dimanfaatkan bisa dipakai jadi yang akan datang itu bisa kita kedepannya berbenah sedikit sehingga misi kita itu bisa kita capai. Jadi Ampura Pak Made, jadi untuk Pujawali berikutnya menjadi role model khususnya kepada generasi muda kita itu supaya untuk kepanitiaan ke depannya syukur-syukur dari kepemudaan gitu. Itu harapan kita sebenarnya. Memang ini kan lah misinya seperti itu. Oke, siap. Pak Santi Pak Made. Matur suwun Om Santi.